Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengarkan dan memahami perkataan-Mu serta melakukannya dalam praktek kehidupan kami. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan dan menunaikannya, tetapi juga lebih jauh dan lebih dalam, yakni kami berjuang dan berusaha untuk sampai pada pertobatan, pengudusan, dan keselamatan jiwa dan raga kami, dan keselamatan kebahagiaan jiwa dan raga saudara-saudari kami, kini dan kelak. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusirnya? Karena itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem menuduh Yesus bekerja di bawah kuasa setan. Namun lebih tepatnya, seperti yang tertulis di Injil, mereka menyimpulkan bahwa setan menggerakkan Yesus untuk mengusir setan. Tentu Yesus menjelaskan hal ini tidak masuk akal. Tidak mungkin setan bekerja melawan tujuannya sendiri. Kalau Yesus adalah bagian dari kelompok setan, maka tidak mungkin karyanya melawan atau menentang kelompoknya sendiri. Yesus telah mengusir setan, maka para guru Yahudi seharusnya tahu bahwa ia melakukannya di bawah kuasa Allah sendiri. Tindakan Yesus mengusir setan menunjukkan kerajaan Allah telah tiba. Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Ia jauh lebih berkuasa, baik di bumi, di langit maupun di bawah bumi. Sebuah niat baik tidak selamanya mudah dilakukan. Kadang mengandaikan tantangan bahan perlawanan dari yang jahat. Contoh konkret, salah satu teladan dari Romo Mangun, niat baiknya sering harus berhadapan dengan perlawanan dari orang-orang yang merasa terusik karena aktivisme sosial Romo Mangun.
Pendampingan Romo Mangun di Kali Kode dan Kedung Ombo jelas bertentangan dengan kemauan penguasa yang maunya cepat, gusur saja, dan semuanya selesai. Romo Mangun membela, dan sebagai konsekuensi tentu ada yang suka dan tidak suka. Sebagai akibatnya tentu ada banyak tuduhan kepadanya. Namun Romo Mangun tidak menyerah. Ia setia menemani orang-orang yang ia dampingi. Ia membela warga dengan cara-cara humanis. Dan pada akhirnya cara humanis ini yang diterima. Dan yang pada akhirnya bisa menang dalam tanda petik. Dan tak jarang pihak yang tadinya berlawanan akhirnya menjadi kawan, menjadi teman. Dan semoga sebagai murid Yesus kita tidak takut untuk setia pada jalan kebenaran, kendati pun akan banyak tuduhan yang diletakkan, yang dikatakan dan sampaikan, baik kepada kita secara langsung ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menjatuhkan, untuk menjelekkan, untuk membuat kita tidak berkembang sebagai manusia, sebagai pribadi. Dan semoga kita bisa hadir sebagai saksi-saksi Yesus, murid-murid Tuhan yang juga melawan segala sesuatu yang buruk yang menguasai kehidupan kita, menguasai pribadi kita, dengan menggunakan kuasa iman yang telah Yesus teladankan, yang Yesus berikan kepada kita. Dan kuasa itu kita minta daripadanya. Dan hanya bersama Dia, bersatu, bersekutu dengannya, kita mampu mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa setan, kuasa iblis, kuasa si jahat yang selalu terus-menerus menggoda hidup kita secara pribadi maupun hidup komunitas sebagai warga gereja. Akan banyak tantangan, persoalan yang akan muncul, tetapi kita jangan pernah takut, jangan pernah ciut, jangan pernah menyerah dengan tantangan, persoalan, dan masalah yang muncul, karena kita mencoba mewartakan kebaikan, kebenaran, dan keselamatan itu sendiri. Kita mau kerajaan Allah lah yang meraja, bukan kerajaan setan. Jadi kalau ada orang dalam kehidupan kita, kehidupan bersama yang selalu terus menjatuhkan kita ketika kita memperjuangkan kerajaan Allah, berarti dia bersepakat, bersekongkol dengan kerajaan setan. Nah, semoga kita mampu memeriksa, mengoreksi, memperbaiki cara pikir, mindset, latar belakang pikiran kita yang gampang terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Bagaimana mungkin sesama, sejenis, serupa akan berlawanan? Setan tak akan mungkin bisa mengusir setan. Pasti mereka bersekongkol. Yang bisa mengusir setan adalah Allah, Tuhan sendiri, yang jauh lebih berkuasa. Semoga kita mampu. Allah Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu berdiri teguh, kuat dalam menghadapi tantangan, persoalan, dan masalah. Ketika kami mencoba mewartakan kerajaan-Mu, membangun dan mendirikan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah kuasa-Mu yang bekerja melawan segala bentuk yang tidak baik dalam kehidupan. Biarlah kuasa-Mu yang meraja dan kerajaan kasih-Mu yang hidup dalam kebersamaan kami. Bantu kami menjadi saksi-saksi-Mu konkret dalam kehidupan kami, lewat pertobatan kami secara pribadi dan usaha kami untuk mewartakan kerajaan-Mu kepada siapapun yang kami jumpai. Sehingga kami tidak bersekongkol bekerja bersama dengan iblis atau setan, tetapi bekerja bersama, bersatu di dalam proyek karya penyelamatan-Mu, kasih, kerajaan, cinta, dan keselamatan kami kini dan kelak. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.